الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مدبر الأمور ومقدر الأقدار مولج الليل في النهار ومولج النهار في الليل تبصرة لأولي الذكر والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله عبد أرسله الله إلى رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب موضوع على اللوح والكلم أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عليك بتقوى الله في السر والعلن وكالبلك نذفه من الرجس والدرن وخلف هوى النفس التي ليس قصدها سوى جمع للدار التي حشو والمهن واصحب ذوي المعروف من العلم والهدى وجنب ولا تسحب حديث من افتتن وإن ترضى بالمغصوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن وصلي بقلب الهادر غير غافل ولا تلهو عن الذكر مقابر والكفن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا قد تريك إلى الوطن فإن الله سبحانه وتعالى موجود قديم باقي مخالفته للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaannya yang menjadikan kita daripada umat-umat yang mulia, daripada umat yang nomor satu di antara umat-umat sebelumnya, yang menjadikan kita sebagai golongan yang beriman, yang memilih kita di dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi kita melupakan kewajiban kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas manusia memiliki semua kesalahan di atas muka bumi ini. Di
dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya di antara kalian yang mulia bukanlah mereka yang memiliki jabatan yang tinggi, bukanlah mereka yang memiliki kekuasaan yang banyak, bukanlah mereka yang memiliki keindahan, kemegahan, bahkan bukan mereka yang memiliki keagungan di sisi mata orang lain. Akan tetapi Allah katakan mereka yang mulia di sisi Allah, mereka adalah orang-orang yang paling bagus takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha ada, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ketiadaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu daripada sebelum adanya segala sesuatu, dan mustahil bagi Allah didahului oleh segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu wal akhiru, awal tanpa ada akhir, tanpa ada ujung. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang zatnya abadi, yang kekal, dan mustahil bagi Allah fana, yakni tiada kekekalan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, memiliki segala sesuatu, sehingga semua kekuasaan yang Allah miliki, dan tidak ada raja di atas muka bumi ini yang mengaku raja, semua adalah budak, dan raja yang maha diraja adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh ilmu, yang mana manusia ketika memperoleh ilmu dari Allah tak lain dan tak bukan adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu kepada mereka. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat segala sesuatu, Allah mendengar segala sesuatu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui apa yang tersirat di lintasan manusia, dan Allah mengetahui apa yang terfikirkan oleh manusia sebelum dia siratkan, sebelum dia ucapkan. Dengan inilah pengetahuan yang agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga daripada mereka yang dicintai oleh Allah atas ketakwaannya kepada Allah, Allah berikan kepada mereka keilmuan yang mana tidak Allah berikan kepada yang lain. Sehingga para wali-wali Allah, orang-orang yang Allah cintai, kekasih-kekasih Allah, tidaklah Allah cemburu kepada mereka ketika mereka terganggu oleh apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala lah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan keistiqomahan, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, yang mana keistimewaan itu selalu ada di diri kita, yakni sebagai umatnya baginda Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memuliakan Nabiuna Muhammad, bagaimana kita mencontoh Nabiuna Muhammad, bagaimana kita meneladani Nabiuna Muhammad, tak lain dan tak bukan dengan menjalankan segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabiuna Muhammad. Dan Nabiuna Muhammad Rasulullah adalah tidak melakukan, tidak mengatakan sesuatu melainkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah perintahkan kepada Nabiuna Muhammad, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka yang mengaku cinta kepadaku, ikutilah aku." Maksudnya ikutilah Nabiuna Muhammad. Agar apa? Agar orang-orang yang mengikuti Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah mendapati kedudukan, makam dari kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka adalah mereka yang paling beruntung. Ini menjadi syarat, ini menjadi tolak ukur dari kita, sehingga kita seorang hamba tidak bisa menyatakan, tidak bisa mengatakan kalau kita cinta kepada Allah tanpa mengikuti Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mencintai sesuatu, seseorang yang mencintai makhluk, sesungguhnya ketika Allah mencintai Nabiuna Muhammad, tentu apapun yang membuat kekasihnya bahagia, maka Allah ridha. Dan apapun yang membuat kekasihnya murka, maka Allah pun murka.
Sehingga ketika kita mendengar ada pelecehan, ketika kita mendengar ada penghinaan, ketika kita mendengar ada penistaan terhadap Nabiuna Muhammad, terhadap agama Nabiuna Muhammad, kita berteriak mereka melakukan penistaan agama. Akan tetapi kita lupa orang-orang terdekat kita, apakah dia melecehkan agamanya Nabiuna Muhammad. Kita tidak perlu melihat terlalu jauh mereka yang menghinakan Nabiuna Muhammad. Mereka yang menghinakan Nabiuna Muhammad adalah mereka yang tidak mengetahui hakikat Nabiuna Muhammad. Mereka katakan Nabi Muhammad seperti ini, mereka gambarkan, mereka bikin patung Nabiuna Muhammad seperti ini. Mereka tidak tahu keadaan aslinya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu penistaan, yang mana penistaan itu mereka memiliki model. Mereka yang menistakan Nabiuna Muhammad memiliki panutan atau memiliki model yang ditiru untuk mereka tirukan. Yakni ketika mereka tidak melihat Nabiuna Muhammad, mereka orang-orang yang menistakan tidak melihat daripada sahabat-sahabatnya Nabiuna Muhammad. Akan tetapi mereka yang menistakan Nabiuna Muhammad tentu melihat orang yang terdekat akan Nabiuna Muhammad. Siapa mereka? Tak lain dan tak bukan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika mereka mencontohkan bentuk Nabi Muhammad yang tidak bagus, mengatakan menghina Nabiuna Muhammad yang tidak bagus, mereka telah mendapatkan model yang cacat. Siapa model yang cacat? Yakni mereka daripada umatnya Nabiuna Muhammad yang tidak menjalankan akan semua perintah Nabiuna Muhammad. Mereka orang yang menistakan agama Islam, mereka yang menistakan Nabiuna Muhammad, mereka yang menistakan Allah. Mereka lihat orang Islam itu sendiri, mereka lihat orang Islam mencaci maki, oh mungkin Nabiuna Muhammad seperti ini. Mereka lihat orang Islam memprovokasi, mereka lihat orang Islam mengadu domba, mereka contohkan, oh mungkin nabinya juga seperti ini. Mereka lihat daripada umatnya Nabiuna Muhammad membuka-buka aurat, memperbiarkan mereka yang bukan mahram berjalan satu sama lain, oh mungkin nabinya juga seperti ini. Maka jangan terlalu jauh kita melihat kepada mereka yang menistakan Nabiuna Muhammad. Kita bisa menintrospeksi diri kita. Apa yang kita lakukan terhadap Nabiuna Muhammad, apakah menyenangkan hati beliau atau sebaliknya membuat beliau susah, membuat beliau sedih. Akan tetapi Nabiuna Muhammad tidak pernah benci kepada umatnya, sehingga dikatakan pintu surga tidak akan dibuka melainkan umatnya Nabiuna Muhammad, melainkan masuk semuanya daripada umatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kecintaan Nabiuna Muhammad kepada kita. Lantas apa balasan kita kepada beliau? Mencintai Nabi Muhammad tidak perlu syarat, mencintai Nabi Muhammad tidak perlu dalil. Akan tetapi mencintai Nabi Muhammad itu kewajiban bagi kita. Sebagaimana Nabiuna Muhammad tidak membutuhkan kepada umatnya yang berdosa, tidak membutuhkan kepada umatnya yang bermaksiat, akan tetapi selagi masih mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah umatnya Nabiuna Muhammad. Nabiuna Muhammad menginginkan dia berada di golongan di bawah benderanya, liwaknya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan daripada Nabiuna Muhammad kepada umatnya. Lantas di rumah kita, apakah ada penistaan terhadap agama kita? Kita bisa introspeksi diri kita. Ketika kita melihat orang-orang menistakan Al-Quran, apakah di rumah kita nistakan Al-Quran kita sendiri? Dan termasuk daripada penistaan pelecehan Al-Quran adalah kita mempunyai Al-Quran di rumah, akan tetapi kita tidak kita baca. Kita biarkan Al-Quran itu berdebu. Ini termasuk pelecehan, penistaan terhadap agama kita sendiri. Malukah kita akan Nabiuna Muhammad? Beliau yang memperjuangkan, beliau yang mendakwahkan Islam, akan tetapi mukjizat terbesarnya tidak kita dawamkan. Ini termasuk daripada penistaan agama. Dan daripada orang-orang perempuan kita membuka auratnya, ini termasuk daripada penistaan agama, yang mana Allah wajibkan menutup aurat, yang Nabiuna Muhammad wajibkan menutup aurat dan mengharamkan melihatnya. Akan tetapi apakah di rumah kita orang-orang perempuan kita biarkan mereka melepas auratnya, atau kita biarkan mereka pergi dalam keadaan aurat mereka terbuka, atau yang na'udzubillahi min zalik, kita biarkan mereka daripada anggota keluarga kita pergi dengan orang yang bukan mahramnya. Ini sangat besar kesedihan Nabiuna Muhammad melihatnya.
Sesungguhnya Nabiuna Muhammad memang telah meninggal, akan tetapi innal anbiya la yamut. Sesungguhnya para nabi-nabi itu tidak mati, akan tetapi setiap pada anak para nabi, setiap para rasul melihat akan terhadap umatnya. Apakah kita tidak malu? Apa perbuatan kita yang membuat Nabiuna Muhammad sedih? Apakah kita tidak malu? Apakah perbuatan kita membuat Nabiuna Muhammad marah atau murka? Apakah kita tidak malu membuat Nabiuna Muhammad menangisi, bersujud kepada Allah, meminta ampun kepada umatnya? Menjadi tolak ukur kita adalah bapak-bapak, apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Selama itu baik, kita bisa jadikan tolak ukurnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita melakukan hal ini, coba kita bayangkan adanya Rasulullah di depan kita. Kita bayangkan Nabiuna Muhammad di depan kita. Ketika kita melakukan hal tersebut, apakah Rasulullah ridha? Apakah Rasulullah ridhai hal kita? Apakah Rasulullah ridhai apa yang kita lakukan? Ketika Rasulullah ridha, maka lakukan. Dan ketika Rasulullah tidak ridha apa yang kita lakukan, maka hentikan. Karena kita bisa memikirkan apa yang membuat Rasulullah sedih dan apa yang membuat Rasulullah bahagia. Layak halnya seperti kita memiliki seorang yang kita cintai. Tentu kita mencintainya, mencintai orang tuanya, mencintai keluarganya, mencintai bahkan daripada hewannya yang kita tidak sukai, bahkan kita cintai. Kita berbuat di depan dia yang tidak dia sukai, maka kita tahu itu yang membuat mereka tidak suka. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil Quran telah dijelaskan bayanul halal wal haram. Dijelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga mereka yang berbuat ketika bisa menghadirkan rohaniah Rasulullah, mereka tidak akan bisa berbuat yang salah. Mereka bisa menjadikan tolak ukurnya Rasulullah ketika mereka mengakui nabinya Rasulullah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi, para mereka nabi-nabi terdahulu menginginkan menjadi umatnya Nabiuna Muhammad, akan tetapi tidak diizinkan oleh Allah. Kita sendiri tidak memilih atau tidak meminta menjadi daripada umatnya Nabiuna Muhammad. Akan tetapi dengan rahmat dan nikmatnya Allah, Allah pilih kita. Baru lahir keluar kita daripada rahim ibu kita, Allah telah jadikan kita sebagai umatnya Nabiuna Muhammad. Lantas apa yang telah kita perbuat kepada Nabi Muhammad? Hal-hal yang membuat beliau bahagia, hal-hal yang membuat beliau tersenyum, hal-hal yang membuat beliau bahagia atas perbuatan kita. Ini perlu menjadi PR kita untuk kita semua. Sebagaimana ketika kita menjalankan hak-haknya Allah, sebelum kita menjalankan hak-haknya Allah, tentu kita menjadikan tolak ukurnya adalah Rasulullah di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan atas Allah Subhanahu wa taala itu bukan langsung kepada kita diturunkan oleh Allah, melainkan perantaranya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batal cinta seseorang kepada Allah kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah, dan batal cinta seseorang kepada Rasulullah ketika dia tidak cinta kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dalam hadis, Fatimatu bid'atu minni yakbiduni ma yakbiduha wa yubsutuni ma yubsituha fa innal ansab yanqati'u yaumal qiyamah illa nasabi wasababi wasihri. Sesungguhnya Fatimah itu adalah darah dagingku, kata Rasulullah. Yang membuat aku sedih berarti membuat Fatimah sedih. Yang membuat aku bahagia berarti membuat sesuatu dari Fatimah bahagia. Sesungguhnya para nasab nanti di hari kiamat terputus, melainkan nasabku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat beberapa waktu ini, mereka orang-orang yang menghinakan keturunan Rasulullah, tetapi dia katakan dia cinta kepada Rasulullah. Ini adalah kebohongan yang terbesar. Mereka rela hinakan daripada orang-orang yang dicintai Rasulullah, daripada keturunan-keturunan Rasulullah, atas kepentingan pribadi, atas kepentingan politik mereka, sehingga mereka fitnah keturunan Rasulullah. Dan Rasulullah, kita yakini pasti Rasulullah tidak ridha ketika orang yang dicintai Rasulullah dizalimi. Begitupun di dalam riwayat disebutkan ketika ada seseorang yang memfitnah Sayyidina Utsman bin Affan, menyebarkan daripada Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah orang Yahudi sebelum masuk Islam, dan ketika wafatnya Rasulullah dia dalam keadaan Yahudi. Maka Al-Imam Abu Hanifah mendengar daripada perkataan orang ini. Al-Imam Abu Hanifah datang kepada orang tersebut lalu menanyakan,
Wahai orang yang mengatakan bahawa Sayyidina Utsman itu orang Yahudi, engkau katakan Sayyidina Utsman orang Yahudi. Aku datang kepadamu, engkau mengetahui bahawa aku adalah seorang imam besar. Aku datang kepadamu akan melamarkan seseorang kepada anakmu. Oh, wahai imam, kata seseorang yang tadi, tentu tidak ada penolakan, tentu tidak ada hal yang pantas ditolak dari dirimu. Lalu dikatakan, apa ciri-ciri orang tersebut? Dari kata orang yang menghina Sayyidina Utsman tadi. Lalu Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, orang tersebut taat, orang tersebut kaya raya, orang tersebut dermawan. Lalu dikatakan oleh orang yang menghina Sayyidina Utsman, cukup wahai Abu Hanifah, aku yakin orang yang engkau katakan itu sifatnya walaupun setengah engkau katakan, aku yakin dia orang yang mulia. Akan tetapi Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, ada satu hal yang mana engkau mungkin tidak akan menerimanya ketika aku datangkan dia melamarkan kepada anakmu. Apa itu wahai imam? Dia adalah seorang Yahudi. Lalu dia kaget, orang yang menuduh Sayyidina Utsman ini orang Yahudi. Kenapa wahai imam? Engkau mengetahui aku orang Islam, tapi engkau datangkan orang-orang yang melamarkan kepada anakku adalah orang Yahudi. Begitupun engkau, kata Sayyidina Imam Abu Hanifah, engkau rela mengatakan Sayyidina Utsman itu orang Yahudi. Lihat, Rasulullah menikahkan dua anaknya dengan Sayyidina Utsman. Apakah engkau rela Rasulullah menikahkan dua anaknya dengan orang Yahudi? Maka langsung terdiam orang yang menuduh Sayyidina Utsman tersebut, karena hal yang disebarkan tentang Sayyidina Utsman itu hal yang fitnah. Beginilah kecintaan kita terhadap Rasulullah. Ketika datang seseorang memfitnah Rasulullah, kita kembali ke awal tadi. Jangan kita jadikan sesuatu itu jauh-jauh dari diri kita. Kita kembali ke dalam rumah kita. Kita kembali kepada keluarga kita. Apakah di rumah kita menistakan Rasulullah atau membuat bahagia Rasulullah? Ini adalah tolak ukur yang sangat besar yang sering akan kita bisa dawamkan di dalam kehidupan kita, sebagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah bahagia di dalam kehidupan kita dan menjadikan Rasulullah cinta kepada kita, dan terutama Allah cinta kepada kita karena kita membuat kekasih Allah Nabi Muhammad bahagia. Terakhir, sekarang kita berada pada akhir daripada bulan Zulhijjah. Sebagaimana dikatakan, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dilihat bagaimana di akhirnya. Mungkin pada tahun yang lalu kita melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhai. Banyak kita daripada kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah. Maka di Jumat terakhir ini daripada bulan Zulhijjah di tahun 1443 ini, marilah kita perbaharui tobat kita kepada Allah. Lantas dengan tobat yang kita lakukan kepada Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang di akhir tahun dan masuk di awal tahun, amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang baik. Sebagaimana dikatakan, ketika seseorang beramal amal yang baik di awal tahun, maka insya-Allah Allah akan catat sepanjang tahun dia akan berbuat baik. Lalu orang yang beruntung adalah mereka yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, dan orang yang rugi adalah hari ini sama dengan hari sebelumnya, dan orang yang sial adalah hari ini lebih kurang atau lebih merugi atau lebih sial daripada hari sebelumnya. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, berkat wali-waliullah, Allah jadikan kita sebagai hamba yang mendawamkan keistiqomahan, yang mendawamkan ketakwaan kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullah li wa lakum lil Qur'anil azim, nastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, abdun arsalahu Allahu ila rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd.
إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك النذبه من الرجس والدرن وخلف هوى النفس التي ليس قصدها سوى جمع للدر التي هشهو المهن واسحب ذوي المكر معروف علم والهدى وجنب ولا تسحب هديت من افتتن وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في هزن وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تله عن الذكر المقابر والكفن وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا وسيع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا هل من لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وسلم وارض عن الصحابة أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالثلاث وينهى عن الثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون نستغفر الله ولكم ولوالدنا ولوالدكم إن الله هو الغفور الرحيم والله تعالى بما تشاء